Salam bola mania. Kembali lagi kita akan mengulas cuplikan atau mengulas pertandingan antara Timnas U23 melawan Timnas Irak ya yang akan dilaksanakan besok Kamis malam ya. Nah, teman-teman bola mania, hari ini kita akan mengulas seputar bagaimana strategi yang akan diterapkan oleh pelatih kita Sintayong untuk menghadapi tim berat ya, tim yang banyak pengalaman di Piala Asia yaitu Irak, dan kita akan melihat apakah terjadi perubahan permainan yang akan diterapkan oleh pelatih Sintayong ini terhadap pemain-pemain kita, karena seperti kita ketahui pada saat pertandingan sebelumnya melawan Uzbekistan ya, kita terlihat sekali bahwa dari awal pertandingan sampai akhir pertandingan menunjukkan hasil yang sangat layak untuk diterima. Pertandingan kemarin sempat unggul lebih dulu meski akhirnya dianulir ya oleh wasit karena dianggap offside. Nah, tapi terlepas apapun itu, yang menjadi catatan penting adalah nanti bagaimana kita melihat timnas kita ini bisa mengubah atau membuat pertandingan menjadi lebih seru dan lebih fight. Karena kenapa? Kalau pola dan strategi mainnya hampir sama atau tidak jauh beda dengan pertandingan melawan Uzbekistan, niscaya akan mendapatkan hasil negatif. Artinya tiket untuk Olimpiade Prancis itu akan sulit diraih. Nah, seperti kita ketahui bahwa sebelum pertandingan melawan Uzbekistan kita lebih menawan sekali permainan kita pada saat melawan timnas Korea Selatan yang akhirnya berujung pada adu penalti. Tapi secara keseluruhan para permainan yang diterapkan oleh timnas kita pada saat melawan Korea tentunya sangat menakjubkan sekali ya. Bahkan kelasnya hampir sama kelas permainan di level-level tingkat Eropa. Tapi pada saat melawan Uzbekistan jauh sekali berbeda. Dan ini yang kita tidak harapkan terjadi di pertandingan antara timnas kita melawan Irak. Karena kenapa? Karena secara statistik notabene kubu timnas Uzbekistan dengan Irak ini, kalau saya amati pada saat pertandingan kemarin tidak jauh berbeda. Cuman yang membedakan yaitu hasil ya. Hasil di mana Uzbekistan mampu mengalahkan timnas kita, sementara Irak mampu dikalahkan oleh timnas Jepang yang secara postur mirip-mirip juga dengan timnas kita. Makanya agak sedikit heran kenapa pada saat pertandingan kemarin justru kita tidak bisa berbicara banyak dalam menguasai bola atau membangun serangan. Nah, inilah yang akan kita ulas, dan saya memprediksi bahwa hasilnya nanti itu akan negatif ya. Karena apa? Karena dampak dari psikologis, karena bicara mentality para pemain timnas kita ini kayaknya masih belum terlalu teruji, belum begitu matang ya dalam menghadapi situasi pada saat pertandingan, dalam situasi menghadapi drama-drama yang terjadi sepanjang pertandingan. Seperti kita tahu, pada saat kita ditekan, itu terlihat sekali permainan kita hilang atau ritme-ritme permainan yang diterapkan itu tidak berjalan dengan baik oleh pemain-pemain kita. Komunikasi antar lini, kemudian passing yang tidak pas, kemudian kontrol bola yang sangat-sangat lemah. Ini yang membuat akhirnya membuat hasil kita negatif. Nah, makanya saya melihat di sini mentality para pemain kita itu akan diuji pada saat pertandingan melawan Irak nanti. Karena apapun itu pasti akan terjadi drama-drama sepanjang pertandingan 90 menit pertandingan tersebut. Nah, makanya saya prediksi mentality timnas kita ini akan diuji, dan kalau tidak mampu mengatasi itu, niscaya hasilnya akan negatif. Apalagi pada saat nanti Irak mampu mencuri gol lebih dulu. Nah, ini saya pastikan itu hasilnya akan berakhir negatif. Nah, makanya saya melihat pertandingan nanti itu Indonesia harus cepat mengambil skema ofensif, artinya menyerang. Jangan defensif seperti yang diterapkan pada saat melawan Uzbekistan. Karena kalau terjadi lagi, maka ya tidak heran bisa hasilnya negatif ya. Bisa kalah kita. Bahkan saya memprediksi Indonesia bakal kalah tipis ya, 1-0. Kalau pertandingan itu nanti tidak jauh berbeda
atau mungkin lebih baik. Sedikit lebih baik itu tidak menjamin hasil yang baik ya. Makanya harus perubahan total yang harus diterapkan oleh Sintayong agar bisa mengimbangi permainan yang akan diterapkan oleh timnas Irak sendiri, yang secara perjalanan Piala Asia ini sangat bagus sekali. Dia setiap tahun setiap kompetisi dia mampu menjadi cukup berbicara banyak ya di level tersebut. Nah, makanya ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Sintayong, apakah mampu ya meningkatkan mentalitas pemain kita pada saat nanti, karena dampak dari pertandingan melawan Uzbekistan itu sedikit banyak bila larut, nah ini akan mempengaruhi pola permainan kita di saat pertandingan nanti. Nah, makanya kita berharap timnas kita tidak begitu larut ya dalam hasil negatif kemarin dan bisa mengatasinya, dan pada saat selama pertandingan itu timnas kita diharapkan ya bisa meredam emosi, menjaga konsentrasi sehingga tidak terpengaruh drama-drama yang terjadi, karena pasti kinerja wasit akan menjadi catatan, akan menjadi sorotan tajam ya bagi publik pencinta sepak bola, khususnya pada saat pertandingan kemarin ya, itu berkaca ke pertandingan sebelumnya melawan Uzbekistan. Nah, kemudian wasit VAR ini juga akan menjadi faktor mempengaruhi bagus tidaknya penampilan, karena kalau terjadi drama-drama ini dan timnas kita tidak mampu mengatasinya, maka pertandingan akan tidak berjalan baik dan bisa saja banyak kesalahan yang akan dilakukan para pemain-pemain kita. Blunder-blunder yang semestinya tidak terjadi itu bisa terjadi ketika kalau kita tidak mampu mengatasi tekanan-tekanan selama pertandingan. Nah, makanya strategi yang diharapkan kita nanti bisa tidak sama dengan melawan Uzbekistan, karena kalau kita masih melakukan strategi long pass dari bola belakang langsung ke depan, sementara dengan postur yang ideal bagi para pemain Irak itu sangat mudah sekali. Dan ingat ya, gol pertama melawan Uzbekistan itu jelas melalui bola atas. Bola-bola crossing ini akan menjadi senjata ampuh timnas Irak untuk mencuri gol. Nah, ini maka sekali lagi kiper kita itu harus cermat ya, harus cepat mengantisipasi bola-bola crossing yang akan dilancarkan oleh timnas Irak sendiri, karena dari sektor sayap kiri dan kanan ini akan menjadi itu andalan mereka. Kemudian dengan passing dan sprint yang kencang, pemain-pemain yang memiliki speed yang tinggi ini akan bisa menyulitkan pemain-pemain belakang kita. Makanya kita berharap pada saat pertandingan dimulai itu semua pemain itu harus fight ya, harus cepat merebut bola, jangan sampai membiarkan pemain-pemain Irak leluasa menguasai bola. Karena itulah kuncinya nanti, khususnya di sektor lini tengah ya. Ini akan kita saksikan seperti apa pertarungannya, seperti apa adu taktiknya di lini tengah. Karena lini tengah ini akan menjadi kunci baik tidaknya serangan yang akan dibangun timnas kita. Nah, seperti kita ulas sedikit dengan komposisi susunan pemain ya. Seperti susunan pemain yang akan turun yang timnas kita, yaitu seperti Hernando Ari Sutaryadi, kemudian Komang Teguh, lalu Muhammad Ferrari, Justin Hubner, Ilham Rio Fahmi, kemudian ada Nathan Chuon, lalu ada Ivan Jenner, Pranata Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Sturridge, dan Marcelino Ferdinand. Nah, ini komposisi permainan ini, pemain-pemain ini saya lihat tidak begitu jauh berbeda pada saat pertandingan melawan Uzbekistan. Nah, tinggal lagi kita menanti perubahan skema permainan, taktik, strategi yang diterapkan oleh Sintayong sehingga bisa meredam serangan-serangan yang dibangun oleh timnas Irak. Karena kita ketahui timnas Irak ini memiliki banyak pengalaman, dan ini kita juga
masih minim pengalaman di Piala Asia, karena pada terakhir kita mampu berbicara banyak itu di tahun 2018 pada saat kita bisa mampu masuk final ya, di partai final. Namun lagi-lagi ya, pada saat itu hasilnya negatif, kita tidak hanya bisa meraih runner up, kita kalah melawan Malaysia. Nah itu akibat dari jadi itu akibat dari euforia yang terlalu berlebihan. Begitu juga pada saat pertandingan kemarin melawan Korea Selatan yang kita mampu berhasil mengalahkan tim unggulan ya, Korea Selatan, dan ini menjadi larut sehingga mempengaruhi hasil pertandingan pada saat kemarin. Nah, ini jangan sampai itu terjadi di pertandingan Irak, karena satu tiket untuk menuju Olimpiade Prancis ini menjadi modal berharga bagi kita untuk meningkatkan motivasi kita, untuk meningkatkan setidaknya peringkat sepak bola kita di internasional. Karena seperti tahu, kalau hasil bisa baik positif, ini akan mempengaruhi peringkat FIFA. Nah, untuk itu saya memprediksi nanti Indonesia kalah tipis. Indonesia kalah tipis kalau permainan tidak ada perubahan. Dengan catatan tidak ada perubahan. Kalau kita masih menunggu diserang, kemudian hanya mengandalkan counter attack, itu saya pastikan Indonesia akan meraih hasil negatif. Dan jika kita mampu ketinggalan atau Irak mampu mencuri gol, nah itu lagi pertanda bahwa siap-siap kita akan meraih hasil negatif ya, teman-teman bola mania. Nah, itu tadi seputar ulasan prediksi pertandingan antara timnas U23 kita melawan Irak nanti. Dan tentunya dengan dukungan supporter itu nanti, kemudian motivasi yang kita lihat di media sosial atau beberapa literasi di media mainstream, bahwa Erick Thohir sudah memberikan motivasi ya, dukungan support untuk timnas kita. Bahkan terakhir saya baca itu wakil presiden juga mendoakan dan berharap untuk melupakan hasil pertandingan sebelumnya, karena kita harus menatap laga yang sudah di depan mata. Oke, demikianlah ulasan kita. Semoga bermanfaat. Salam olahraga.